Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua, rekan-rekan ya, yang mungkin masih beraktivitas di pagi hari ini. Dan memang kebetulan waktunya sekarang sekitar jam 3 dini hari ya, guys. Jadi kita manfaatkan waktu yang masih melek ini dengan berbagi trik, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan juga ya. Dimana sih ada kipas angin mati dan kondisinya itu mesin masih menyala namun dia berdenging ya, dikarenakan diakibatkan bukan dari pius, bukan dari juga kapasitor ya. Ini diakibatkan dari dinamo yang terbakar. Mungkin di dalamnya bisa saja karena memang ada lubang yang longgar atau dari laharnya ya yang oplak. Tapi itu masih analisa bentuknya ya. Sebelum kita bongkar kita belum tahu penyebabnya di mana. Kali ini kita mencoba untuk membuktikan di mana penyakitnya dan bisa menjadi tips bagi semua yang punya penyakit yang sama. Oke. Kita mulai dari mana ya? Ini adalah salah satu penyambung dari aliran listrik utama ya. Tadi sudah saya coba dan ini masih menyala ternyata. Karena apa? Ini dari orangnya ini udah diputus, kemudian saya sambungkan kembali, udah dipakai tes pen juga dan masih menyala, masih oke. Langkah kedua kita bongkar di sini ya. Oke. Di sini kemudian kita cari jalur listrik utamanya. Dan nanti kita mencoba bongkar di sini. Dan membutuhkan alat-alat ya sederhana, tapi kalau yang nggak punya sih ya mungkin harus nyari dulu. Salah satunya bisa cutter, kemudian ada solasi, yang ketiga obeng, cukup dengan obeng kembang ya, nggak harus min, cukup dengan kembang kecil maupun besar bisa. Oke. Kemudian kita buka di sininya ya, di sini kita buka, bongkar semua, pokoknya pertelin dan nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita coba dulu ya, dipercepat aja. Oke. Oke, dan kita mulai buka-buka ya, brother. Ada di sini ada baut kecil. Tapi ini lumayan banyak karena beda merek ya. Mereknya merek Partai Hore. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Banyak banget ya. Tapi kita coba bersabar untuk membukanya ya. Semoga aja berhasil. Dan saya sarankan ini hanya untuk kondisi darurat saja ya. Kalau untuk konglomerat ini nggak layak sebenarnya, karena mereka bisa belilah. Ini hanya kondisi darurat di mana kita cuaca lagi panas namun menipis keuangan atau tanggal tua, ya bolehlah kita coba kayak gini. Yang penting badannya dingin, gak meriang, gak kepanasan, adem ayem, pokoknya cocok deh. Karena banyak jadi lama kita bukanya ya. Oke. Semoga aja yang menonton bersabar. Karena sebenarnya aku juga kurang sabar sih. Tapi kita sama-sama belajar sabar. Oke. Karena memang itu diharuskan ya guys. Sabar itu dianjurkan. Kita harus bersabar dalam menanti segala sesuatu apapun. Oke guys. Karena kita hidup ini butuh proses, gak ada yang instan. Kayak ini aja kipas nih. Prosesnya buka-buka dulu, bongkar dulu untuk badan dingin. Oke. Alhamdulillah sudah kita kebuka posisi di langkah kedua ya. Nah, seperti inilah. Oke, kita perhatikan. Ini ada jalur-jalurnya, oke. Jalur coklat. Nah, ini jalur coklat adalah jalur utama dari listrik ya. Dari setrum langsung ke sini. Nah, dan kabel putih ini yang masuk ke atas ya, yang ke aliran dinamo, terus kapasitor juga, pius juga. Dan lingkaran ini tahu sendiri ya, pas para susu udah pada tahu dong.
Ini adalah pengukur kalau di motor itu apa, gear ya, gigi kecepatan. Ini juga mengukur kecepatan di dinamo di atas. Dan kita coba yang ini ya. Nah, ada bandol. Oke, kita cari dulu tangnya. Cari tang ya, bukan putang, tang. Tapi kalau orang Sunda jangan salah paham ya. Bilang tang itu jangan pakai ku, tapi tang aja, tang. Bahasanya gegep lah bisa kan. Kalau putang wah repot urusannya itu. Nah, ini dia aku udah kelupas kan. Kelupasin aja lah tang dulu. Kita coba ya, pakai test pen aja. Semoga aja ini masih mengalir aliran setrumnya ya. Oke, sudah kebuka seperti ini ya. Tapi sepertinya kita belum diketahuan penyakitnya, karena untuk sementara dia memang berdengung. Tapi biasanya ini penyakitnya kalau enggak diserat, dampak dari serat itu jadi kebakar. Kalau enggak dia di laharnya itu udah karena kebakar jadi panas, jadi pasti aus ya. Itu ya. Mungkin bagi yang ngelihat di akun aku, baru ini kipas yang betulin, karena emang waktunya baru sempet aja sih. Kalau betulin sering, cuma nggak di upload aja. Boleh deh tebak-tebakan bagi para kaum yang suka oprek-oprek, tebak aja nih, hidup agak apa antar enggak nanti nih. Oke, dan ketahuan ya, ini penyakitnya bukan di pius atau di kapasitor ya, namun ada kendala di sini nih. Ini dia, karena ini macet. Kenapa bisa macet? Ini macet efek dari kebakar. Kenapa bisa kebakar? Jadi kurang perawatan sebenarnya. Harusnya kan sebulan itu mungkin ya minimal 2 kali, paling minimal sebulan sekali dibersihkan. Namun ini seret banget nih ya, otomatis mau kita bongkar dinamonya. Oke, kita coba buka dulu ya. Kita berondolin ya. Ini kapasitor kita copot, baut belakangnya udah kita copot juga. Sini bautnya ada 3 ya. Nah, ini udah kita copot ya. Lihat nih, udah pada hitam-hitam banget kan dalamnya. Ini emang kebakar. Dan emang baut banyak banget ya guys. Padahal kalau menurut kita barang sudah gini sedikit juga kan cukup ya. Ini bautnya pada lipat.
Oke, kita skip aja dulu ya karena buka ininya lama. Nanti kalau udah kebuka kita kasih tahu lagi, oke? Nah, ini guys, ketahuan ya. Di area sini nih. Ini kan ada as nih, kan ada asnya. Ketahuan nih, seret banget. Karena memang butuh pelumas dia. Harusnya pakai gemuk ya. Baru hari Minggu juga tutorial masak. Nah, solusinya kita coba untuk menghamplas di area sini ya. Karena ini emang seret banget, kita coba hamplas, kemudian kita kasih pelumas. Harusnya pakai gemuk ya, kalau nggak gemuk pakai oli. Namun karena di sini keadaannya darurat, bukan di tempat bengkel-bengkel, coba kita pakai licin aja, yang penting dia licin aja, seperti itu ya. Oke, kita skip dulu aja sebentar. Nah, lihat kan, kita udah coba hamplas, ini udah mengurangi keseretannya ya. Nah, lihat kan, ya kita keputar. Lalu langkah selanjutnya kita coba untuk membersihkan di area ini ya. Kita bersihkan biar tidak ada karatnya. Bisa pakai lap ya, karena area sini area yang menggesek ke sepul. Mudah-mudahan aja hidup. Kalau hidup kita naik ya, kalau hidup kita naik ke upload. Kalau gagal berarti kita terpaksa gak naikin. Udah kita hamplas, paling kita tinggal dikasih pelumas aja ya. Karena masih agak seret karena memang belum dikasih pelumas juga ini. Kemudian langkah selanjutnya kita coba bersihkan di gulungan sepul ya. Ini debunya juga udah ketahuan. Sepul kita bersihkan karena memang medan untuk berputar mengalirkan aliran listrik kita emang dari sini nih, dengan putaran yang begitu kencang, dan itu yang mengakibatkan terjadinya percikan-percikan dari sini. Pokoknya kita bersihkan semua yang menyangkut sampai bersih. Dan di bagian lahar ini nih, depan, belakang, tengah juga harus kita kasih pelumas. Karena memang tadi penyebab utamanya di sini. Dan terjadinya kebakaran itu karena dorongan yang kencang, kemudian di sini seret, dia gak bisa keputar dan akhirnya terbakar dah. Seperti itu ya mekanismenya. Oke, sudah kita pretelin, udah kita bersihin juga, tinggal kita rakit kembali ya. Semoga aja gak ada baut yang tersisa ya. Jangan sampai keluar 5, maksudnya 3 dong. Malu kita sama yang suhu-suhu. Oke, sudah kita coba rakit kembali ya untuk dinamonya. Dan lihat perbedaannya sekarang. Sekarang sudah bisa berputar ya. Nah, lihat. Sudah berputar kembali. Ada perubahan dari tadi ya. Tadi kan ini kenceng banget, seret, gak bisa sama sekali.
karena emang dalamnya kotor. Kemudian kita bersihkan lalu kita pakai pelumas, dan seperti ini hasilnya. Kalau kita sembuh nih, PR-nya tinggal beli gemuk, kemudian kita pasang gemuk aja seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pasang kembali ya. Oke, dinamo udah kita rakit kembali, udah terpasang, dan di AC ini udah enak. Kalau misal masih belum keputar juga, nanti kita coba untuk jumper di kapasitor ini ya. Kita coba jumper aja. Dan coba kita lihat untuk lihat nih mana. Oh, ini kondisi daripada alat pemutar untuk kipasnya di belakangnya, yang bisa ngelirik kanan kiri, yang bisa melet-melet, yang bisa ngintip-ngintip ini nih kayak gini. Lihat sampai hitam begini. Ini mungkin salah satu, dan bukan mungkin lagi, udah pasti ini adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran, karena memang di sini udah macet. Oke, kita bersihin ya. Oke guys, kita tes reading ya, karena memang colokannya jauh. Gimana cara ngetesnya ya, semoga aja ketara ya. Nah, ini aja dulu sementara. Kita tes masih mati apa udah hidup. Seperti janji di awal, kalau kita hidup kita naik ya, naik ke YouTube guys. Oke, bisa dilihat ya. Gak apa-apa berantakan ya. Nih, ada tanda-tanda di sini. Tes kita ya dengan metode manual ini. Ini adalah metode manual untuk pengecekan hidup enggaknya. Ada 0, 1 sampai 3, kemudian 0, 1 sampai 3 lagi. Kita tes ya. Janji nih pada suhu, pada suhu kita naik ke YouTube ya, kita upload ya. Kalau jadi, oke. Udah nyetrum, kita mulai masuk ke angka 1 ya guys. Lihat, hidup kembali angka 1-nya. Berarti kapasitor masih bagus ya, masih bagus nih, kapasitor bagus, bios masih bagus. Tadi kebakar karena apa? Intinya ingat, perawatan nomor 1 kan, apapun, mau manusia, mau robot, mau apa segala macam elektronik, perawatan nomor 1. Kita utamakan perawatan, sekali lagi perawatan ya. Tanpa perawatan semua buluk, dan setelah buluk hasilnya itu menjadi berkarat atau karatan. Setelah berkarat hasilnya akan menjadi seret, dan setelah sini akan mati juga kalau diseret. Oke, di 1 kita naik ke 2, naik ke 3. Oke, gigi 1, gigi 2, gigi 3 masih hidup ya. Kita balik ke normal, ini netral ya. Kita naik 1 lagi, masih hidup. Oke guys, berarti kipasnya enggak jadi mati dong. Oke, enggak jadi mati dong ya. Kita naik. Oke, untuk pemasangan kita skip aja ya, karena udah pada tahu lah. Oke, untuk para suhu terima kasih. Untuk para penonton yang setia, tetap tonton di channel aku ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorry, ini semata-mata untuk bersedekah dari aku, berbagi ilmu pengetahuan ya. Ada bonusnya, boleh subscribe, di share channel ini, tonton terus sampai sampai hehe. Bye bye.